Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Apa kabar anak-anak semua? Bapak ucapkan selamat berjumpa di kelas 4 dan belajar kembali walaupun belajar melalui jarak jauh. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak ingin bertanya kepada kalian, apakah kalian semua sudah siap untuk belajar? Sebelum memulai pelajaran, ada baiknya Bapak perlu mengenalkan diri terlebih dahulu kepada kalian. Perkenalkan, nama Bapak adalah Dr. Andes Jamiat MPDI atau bisa disapa Pak Jam. Bapak adalah guru bidang studi Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti atau disingkat PAI dan BP yang mengajar di kelas 4A sampai dengan 4F. Anak-anakku sekalian, marilah kita awali pertemuan pada hari ini dengan bersama-sama berdoa agar pelajaran kita pada hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita bersama-sama membaca surah Al-Fatihah dan dilanjutkan dengan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbis shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Selanjutnya Bapak akan sampaikan pokok-pokok ataupun kompetensi dasar dalam pembelajaran kita pada hari ini. KI 1 yaitu terbiasa membaca Al-Quran dengan tartil. KI 2 menunjukkan sikap kerjasama dan peduli sebagai implementasi pemahaman makna Quran surah Al-Falaq. KI 3 adalah memahami makna yaitu Quran surah Al-Falaq dengan baik dan benar. Kemudian KI 4-nya adalah pertama, membaca Quran surah Al-Falaq dengan tartil. Yang kedua, kalian juga harus dapat menulis kalimat-kalimat dalam Quran surah Al-Falaq dengan benar. Yang ketiga, kalian juga harus dapat menunjukkan hafal
Quran Surah Al-Falaq dengan lancar. Selain materi pokok yang sudah masuk dalam pembelajaran, untuk kelas 4 ada tambahan materi hafalan yang harus dikuasai selama kelas 4, yaitu materi hafalan yang harus kalian kuasai sebanyak 15 surah pendek, yaitu dari surah An-Nas sampai surah Al-Adiyat. Anandaku sekalian, adapun tujuan pembelajaran melalui model pembelajaran jarak jauh, Ananda sekalian dapat yang pertama membaca Quran Surah Al-Falaq dengan tartil, bisa menghafal Quran Surah Al-Falaq dengan lancar, dan mampu menulis Quran Surah Al-Falaq dengan benar. Keterampilan khusus dapat hafal surah pendek dari An-Nas sampai Al-Quraisy untuk semester 1 dan hafal Quran Surah Al-Fil sampai Al-Adiyat untuk semester 2 dengan lancar. Adapun peta konsep yang Bapak tawarkan, yaitu memahami makna Quran Surah Al-Falaq dengan baik. Setelah itu kalian mampu membaca dan mengartikan Quran Surah Al-Falaq dengan lancar. Kemudian kalian juga dituntut untuk dapat menulis Quran Surah Al-Falaq dengan benar sesuai bentuk hurufnya. Penerapan pemahaman Quran Surah Al-Falaq yaitu melalui media pembelajaran, bisa melalui Google Classroom, bisa melalui kuis, dan bisa melalui Google Form. Anak-anakku sekalian, yuk kita mulai belajar, yaitu belajar Quran Surah Al-Falaq. Kita cari tahu tentang Surah Al-Falaq. Alhamdulillah, aku sekarang sudah kelas 4. Kata kakakku, aku harus lebih rajin belajar di kelas 4. Terus kata kakakku, di kelas 4 lebih seru loh belajarnya. Terus nanti ada pelajaran hafalan surah pendek, yaitu surah Al-Falaq, dan ada hafalan yang lain. Nanti kamu akan tahu keutamaan surah Al-Falaq. Duh, aku jadi penasaran seperti apa sih keutamaan surah Al-Falaq itu. Kalau gitu aku mau cari tahu tentang surah Al-Falaq. Anandaku sekalian, nama Al-Falaq diambil dari kata Al-Falaq yang terdapat pada ayat pertama surah ini, yang artinya waktu subuh. Surah ini tergolong surah Makkiyah. Inti dari surah ini adalah perintah agar umat manusia senantiasa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menghadapi segala keburukan yang tersembunyi. Surah Al-Falaq terdiri atas 5 ayat. Bersama surah An-Nas, ia disebut Al-Mu'awwizatain. Bapak ulangi, surah Al-Falaq dan surah An-Nas disebut dengan Al-Mu'awwizatain. Disebut demikian karena keduanya
mengandung ta'awudz, yaitu perlindungan. Keduanya termasuk surah yang utama dalam Al-Quran. Keutamaan surah Al-Falaq selalu disebut bersamaan dengan surah An-Nas. Anandaku sekalian, secara umum surah Al-Falaq berisi tentang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia untuk senantiasa meminta perlindungan hanya kepadanya. Dunia ini dihuni oleh makhluk yang bermacam-macam. Maka kita selaku manusia atau makhluk yang lemah sudah sepantasnya agar selalu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkuasa atas segala sesuatu. Anandaku sekalian, kita cermati sebuah kisah sahabat Nabi yang selamat dari takdir buruk. Pada suatu hari ada anak salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawan oleh orang kafir saat sedang menggembala domba. Anak itu merupakan Auf bin Malik yang juga memiliki banyak kumpulan riwayat hadis dan termasuk sahabat yang sangat cerdas. Auf bin Malik dan istrinya sangat khawatir dan cemas dengan keselamatan anaknya. Lalu ia mendatangi Rasulullah mengadukan masalah yang sedang dihadapinya. Auf bin Malik berkata, "Wahai Rasulullah, musuh telah menawan anakku. Aku dan ibunya sangat mencemaskannya. Apa yang harus aku lakukan?" Setelah mendengar cerita Auf bin Malik, Rasulullah hanya meminta bersabar, menunggu dan tidak terus-menerus mengeluh. Agar membuat hati Auf bin Malik tenang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyarankannya untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah berkata, "Wahai Auf, perbanyaklah membaca zikir la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim." Tidak ada daya dan kekuatan kecuali pertolongan dari Allah yang maha tinggi dan maha agung. Anandaku sekalian, tanpa berpikir panjang, Auf dan istrinya melaksanakan saran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh di luar dugaan Auf dan istrinya. Beberapa waktu kemudian, berkat pertolongan Allah dan zikir yang dibacakan oleh Auf dan istrinya, anak mereka bisa meloloskan diri saat orang-orang kafir tengah lengah dari pengawasannya. Ia pun pulang dengan selamat dan menggiring 4.000 ekor dombanya. Anandaku sekalian, demikianlah Allah memberikan jalan keluar kepada hambanya setelah menghadapi kesulitan. Begitu bahagianya Auf dan istrinya melihat anak mereka bisa kembali ke rumah dalam keadaan sehat. Kisah ini diambil dari sumber Sairul Nafsahu Islami nomor 17 September 2020. Kisah ini mengajarkan kepada kita harus senantiasa berdoa dan berlindung hanya kepada Allah agar selamat dari takdir buruk dan kejahatan. Anandaku sekalian, demikianlah sekelumit cerita tentang orang-orang yang selalu berdoa kepada Allah. Anandaku sekalian, ini ada Bapak
tayangkan slide gambar ibu guru sedang memimpin doa memohon perlindungan agar terhindar dari segala keburukan. Dari slide ini Bapak akan memberikan tugas. Ayo kalian lakukan di rumah agar selalu berdoa dan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari segala keburukan. Kemudian ananda semuanya buatlah video sedang berdoa, yaitu baca doa belajar pada slide yang kedua. Kirimkan video kegiatanmu melalui WA yang telah Bapak buat. Selamat belajar. Semoga kalian menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Jangan lupa kirimkan tugas berupa 1 buah video kalian sedang berdoa, yaitu doa sedang belajar. Bisa bersama keluarga, ustadz atau ustazah, ataupun dengan teman-temannya. Kemudian kirimkan tugas video mulai tanggal 5 sampai dengan 7 Agustus 2021 sampai jam 21.00 WIB. Demikian yang Bapak sampaikan, semoga kalian dapat menyimak dengan baik. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.